Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel simulasi logistik dan transportasi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga dapat melaksanakan aktivitas tanpa kendala. Walaupun sampai saat ini kondisi COVID juga belum membaik ya, akan semakin buruk, bisa kita bilang seperti itu. Semoga dengan prokes yang kita laksanakan sesuai anjuran pemerintah, semoga kita semua terhindar dari COVID-19. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai perbedaan truk antara truk Eropa ya dengan truk Amerika Serikat. Secara fisik terlihat jelas bahwa kalau truk Amerika Serikat itu kepalanya ya, atau headnya atau kabinnya itu ada moncongnya, lebih panjang, sementara untuk truk produksi Eropa tidak ada moncongnya, seperti itu kan. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan yang melatar belakangi desain truk seperti itu gitu kan. Pertama, untuk truk Eropa ya, truk Eropa itu kan mengapa ukurannya terutama kabin atau headnya itu pendek dan tidak ada moncongnya ya, karena di Uni Eropa ada aturan panjang kendaraan maksimum tidak boleh lebih dari 18,75 meter, sehingga mengoptimalkan untuk di baknya itu supaya muatannya maksimal, maka ukuran headnya itu bisa dibilang dipangkas, jadi menggunakan sistem desain cap over engine ya, atau COE, yaitu kabin itu berada di atas mesin, seperti itu. Kemudian kalau di Eropa itu kan juga kondisi lalu lintasnya relatif padat, jalannya sempit, berliku, dan terbatasnya lahan parkir. Dengan truk tanpa hidung tentu memudahkan pengemudi untuk bermanuver. Demikian juga untuk aspek servis, dengan menggunakan kabin seperti itu biasanya kan pakai hidrolik ya, atau tilt cap. Jadi waktu menservis mesin itu kan lebih mudah, tinggal dibuka kabinnya, seperti itu kan. Satu lagi keuntungannya dengan menggunakan kabin ya, atau head tanpa moncong atau tanpa hidung, maka blind spotnya itu lebih minim gitu kan. Dalam berkendara itu kan makin besar dimensinya, maka potensi untuk blind spot akan makin besar. Apalagi kalau truk besar dengan moncong yang panjang, tentu bidang yang bisa terlihat di depan itu akan semakin berkurang, seperti itu kan. Sementara itu kalau truk Amerika itu kan ada moncongnya ya, panjang. Itu sebenarnya letak mesinnya di situ, letak mesinnya ada di moncongnya itu. Sementara kabinnya murni untuk kabin supir gitu kan. Keunggulannya ya kabin lebih nyaman karena mesin terpisah. Jadi mesin itu posisinya tidak di bawah kabin gitu kan. Jadi terpisah, ada posisinya ada di depan. Ya, mengapa truk Amerika menggunakan desain seperti itu? Karena pertama, tidak ada batasan ukuran besar dan panjang kendaraan atau truk. Kemudian jalan di Amerika relatif panjang, lebar gitu ya. Karena kalau di Amerika itu kan lahannya sangat luas tuh ya, artinya jalan tuh bisa panjang, luas begitu, lebar lah ya kan itu. Jadi memungkinkan truk dengan dimensi seperti itu gitu. Kemudian karena rata-rata juga perjalanannya jauh, bahkan sekali jalan itu bisa berminggu-minggu, maka kabin juga dimanfaatkan untuk tempat istirahat yang nyaman bagi supir. Bahkan kebanyakan di Amerika Serikat itu kan supir juga sebagai pemilik atau pengusaha truknya itu sendiri. Beda dengan barangkali mungkin di Eropa, di Indonesia itu kan banyak sopir itu kan bekerja untuk perusahaan atau pengusaha gitu ya, hanya menyopiri gitu. Sementara kalau
di Amerika truknya itu kan milik sendiri, jadi sedapat mungkin dibuat nyaman seperti itu kan. Keuntungannya selain tadi kabinnya lebih nyaman, tentu juga dari sisi safety, dalam pengertian bahwa dengan ada moncongnya, kalau terjadi benturan atau tabrakan, posisi kabin atau sopir relatif lebih aman karena tentu moncongnya dulu yang akan berbenturan seperti itu kan. Cuma kekurangannya karena moncongnya panjang, tentu akan menambah atau mengurangi titik pandang, menambah blind spotnya seperti itu. Kemudian keuntungan lain ternyata untuk yang model seperti itu, dari stabilitas atau titik beratnya itu posisinya lebih stabil karena bebannya jadi merata seperti itu kan. Jadi itu mengapa truk Amerika, mungkin teman-teman kalau truk Eropa tentu udah familiar ya, seperti merek Mercedes-Benz, Scania, itu banyak juga dipakai di bus Indonesia. Kemudian ada juga merek MAN, Volvo, Iveco, DAF seperti itu kan. Sedangkan kalau truk Amerika mungkin kurang populer ya, hampir tidak ada yang beredar di Indonesia, seperti merek Peterbilt, Kenworth, Redliner Truck, Packard dan sebagainya, karena memang pasar mereka memang diperuntukkan khusus untuk Amerika. Barangkali itu bahasan kali ini, semoga ada manfaatnya bagi kita semua.